Pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan tadi, kesepakatan gencatan senjata ini mulai dilakukan adalah pukul 7 pagi waktu setempat, artinya pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Tapi juga kita lihat bagaimana agresi terus dilakukan oleh pihak Israel, bahkan juga menyerbu masuk, menyerang rumah sakit Indonesia dan juga menahan dokter, kemudian juga perawat yang ada di dalamnya. Rencananya juga pada Jumat malam waktu setempat ada 39 tahanan Palestina yang rencananya akan dibebaskan oleh Israel. Untuk bisa menyoroti mengenai hal ini dan juga mendapatkan kabar-kabar terbaru, sudah hadir di samping saya pengamat Timur Tengah, Bang Faisal Asegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Faisal. Baik, Bang Faisal, bagaimana melihatnya gencatan senjata ini 2 jam sebelum diperlakukan, tapi Israel masih melakukan serangan babi buta, bahkan juga rumah sakit menjadi sasaran? Ya, memang Israel berusaha memanfaatkan kesempatan sebelum gencatan senjata berlaku jam 7 pagi waktu setempat atau jam 12 siang itu dengan melakukan serangan membabi buta di utara Gaza, terus juga termasuk menyerbu masuk ke rumah sakit. Itu hasilnya adalah 1 perempuan yang sedang cedera tewas, 3 orang luka, dan 3 orang lagi ditangkap oleh Israel dibawa ke lokasi yang tidak diketahui itu juga. Dan jadi memang ini artinya Israel juga sekali lagi menunjukkan bahwa mereka itu melanggar hukum internasional, mereka menyerang target sipil, berusaha, apalagi Rumah Sakit Indonesia yang menjadi target, karena Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini, di Bait Lahia, adalah yang terbesar kedua setelah Rumah Sakit Syifa. Jadi skenario menguasai Syifa itu akan dilakukan juga untuk menguasai Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Saat ini masih ada 200 pasien dan 25 tenaga medis. Baik, kalau melihat hal ini memanfaatkan waktu celah di awal sebelum dimulai gencatan senjata, tapi apakah ketika kemudian dilaksanakan gencatan senjata akan ada kesepakatan yang betul-betul dilakukan oleh Israel, termasuk upaya pembebasan tawanan? Ya, ini barusan informasinya itu Israel menembaki warga Gaza yang ingin kembali ke rumah mereka di utara jalur Gaza, itu akibatnya 2 orang tewas dan 7 luka. Nah, bagaimana itu mengenai pertukaran tawanan itu akan berlangsung jam 4 sore waktu setempat atau jam 9 malam waktu Jakarta. Itu ada 13 sandera yang akan dibebaskan oleh Hamas. Itu 13 sandera itu adalah warga Israel ataupun warga Israel berkewarganegaraan ganda. Itu terdiri dari perempuan dan anak-anak berumur di bawah 19 tahun. Nah, sesuai kesepakatan 1 sandera dibayar dengan 3 tahanan Palestina. Itu akan dibebaskan 39 tahanan Palestina. Itu terdiri dari 24 perempuan dan 15 anak. Dan kebanyakan dari tepi barat, mayoritas tahanan yang dibebaskan itu dari Yerusalem dan tepi barat. Semuanya dari Bang Faisal, nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Tapi hari ini pemirsa, kami juga informasikan kepada Anda bahwa pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, TV One mengadakan acara doa dan juga dukungan untuk Palestina, bersatu untuk Palestina. Untuk bisa mengetahui bagaimana persiapan acara, siapa saja yang terlibat dalam acara ini, rekan kami Vena Kintan akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Vena. Baik, selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari red carpet atau tepat dengan di depan ruangan yang nantinya akan menjadi acara malam untuk Palestina yang memang digelar oleh TV One malam hari ini nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana acara ini digelar di Hotel JS Luansa, dan kami sudah melihat kehadiran satu persatu tamu undangan yang nantinya juga akan sama-sama menyaksikan jalan acara malam untuk Palestina yang nanti akan dimulai kurang lebih tidak sampai 30 menit lagi. Putri Viola dan juga pemirsa, tadi juga kami sudah melihat kehadiran dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Khalil Nafis beserta dengan sejumlah narasumber ataupun tokoh-tokoh lainnya yang hari ini hadir untuk bersama-sama menggelar doa dan juga dukungan, bantuan kemanusiaan, menggalang dana dan juga menggalang donasi untuk kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita rakyat Palestina yang saat ini berada dalam situasi yang mencekam setelah adanya agresi militer dari Israel sejak awal Oktober lalu. Dan persiapannya ini sudah semakin matang kalau kami lihat sejak sore tadi. Gladi resik ini sudah dilakukan, begitupun juga dengan tamu undangan yang memang saat ini sedang menikmati santap malam, santap makanan yang memang sudah disediakan.
Kami juga tadi melihat kehadiran dari M. Hussein Gaza yang memang sebelumnya sempat mengabarkan situasi di Gaza Palestina dan kini sudah mendarat di tanah air dengan kondisi selamat. Nantinya juga akan berdialog membahas mengenai kisah duka di Palestina serta nanti akan juga menghadirkan informasi terbaru bersama dengan relawan Mercy Indonesia yakni Fikri Rofiul Haq nanti akan mengabarkan untuk Anda pukul 20. Anda juga mungkin bisa berdonasi langsung di Yayasan Indonesia 1 untuk Indonesia TV One untuk kemudian menyumbang dan juga berdonasi bagi rakyat-rakyat Palestina yang menjadi saudara-saudara kita. Sementara demikian laporan dari Red Carpet Hotel Jayas Luansa, saya kembalikan dulu kepada Putri Viola di studio. Baik, Vena, kita terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Jangan lewatkan kesempatan Anda untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini. Tadi rekan kami Vena juga sudah memberikan informasi bahwa Anda bisa juga memberikan donasi. Nanti juga sepanjang acara kami akan berikan nomor rekening dari TV One Peduli yang bisa menjadi rekening tempat Anda memberikan donasi atau menyampaikan donasi Anda. Kalau kita lihat sebenarnya Bang Faisal, apa sebenarnya makna dari gencatan senjata ini baik bagi kubu Palestina maupun bagi kubu Israel? Bagi kubu Israel ini gencatan senjata ini adalah kekalahan bagi Israel karena sedari awal itu kan target militer yang ingin dicapai oleh Perdana Menteri Netanyahu adalah menghabisi Hamas, Jihad Islam dan kelompok bersenjata lainnya. Terus target kedua adalah membebaskan sandera. Tapi hingga hari ke-48, sekarang hari 49, target itu tidak ada yang tercapai. Hamas masih bisa melakukan pertempuran darat. Kita lihat tiap hari mereka merilis video memperlihatkan pasukannya berhasil menewaskan banyak tentara Israel. Kemudian juga mereka masih bisa menembakkan roket ke wilayah-wilayah Israel. Nah, artinya Israel baru bisa mencapai target yang kedua tadi, membebaskan sandera setelah mereka setuju untuk gencatan senjata. Artinya operasi militer yang dilakukan Israel sebagai negara yang superior secara militer melawan milisi. Ini bukan negara, Hamas dan Jihad Islam ini milisi. Tidak kompatibel, tidak setara dengan Israel. Ternyata 48 hari mereka gagal. Dan di hari ke-49 akhirnya mereka sepakat untuk gencatan senjata. Dan salah satu isi gencatan senjata adalah pertukaran tawanan. Itu pun hanya 13 yang akan dibebaskan di hari pertama. Total 4 hari hingga Senin itu 50 dan dibayar dengan 150 tahanan Palestina. Padahal Hamas sendiri memegang itu menawan 200 tawanan, sedangkan Jihad Islam 30 dan 20 lainnya berada di milisi-milisi lainnya. Artinya target Netanyahu, target perang yang dilancarkan Netanyahu 48 hari itu gagal total. Sebaliknya bagi Hamas ini adalah kemenangan moral. Kemenangan moral dalam arti mereka bersedia membebaskan sandera dan mereka menjamin sandera itu dalam keadaan hidup. Karena yang dibebaskan semuanya dalam keadaan hidup. Dan sebelum terjadi gencatan senjata, Hamas sudah membebaskan 4 sandera, ibu dan anak, itu keluarga negaraan ganda Israel dan Amerika Serikat. Dan 2 orang umurnya 79 dan 84. Dan mereka semua mengaku mereka diperlakukan baik. Hanya saja memang karena gencarnya serangan udara Israel sejak 7 Oktober itu juru bicara Brigade Al-Qassam bilang sudah 61 dari 200 sandera yang ditawan oleh Hamas itu tewas karena serangan udara Israel. Sebaliknya 48 hari ini juga menunjukkan bahwa Israel kalah secara moral. Karena Netanyahu sudah 2 kali bilang bahwa militer Israel adalah tentara paling bermoral di dunia. Tapi kenyataannya mereka tidak bermoral dan biadab karena mereka menyasar target-target sipil, rumah sakit, gereja, masjid, sekolah, tempat pengungsian. Artinya itu tidak bermoral. Sedangkan sebaliknya, jadi yang mau saya tekankan adalah di sini Hamas dan Jihad Islam itu bertempur, sedangkan Israel dalam perang Gaza itu membunuh. Hamas itu menyasar dan Jihad Islam itu menyasar memang target-target militer yang sesuai hukum internasional, tapi sebaliknya Israel menarget orang-orang sipil karena mereka juga bingung di mana itu pasukan Hamas dan Jihad Islam. Baik, Bang Faisal, nanti kita lanjutkan kembali. Sejauh ini memang dari hasil kesepakatan gencatan senjata akan berlangsung selama 4 hari. Setelah itu kemudian apa yang direncanakan? Nanti kita akan lihat bagaimana prospeknya ke depannya atau juga potensinya. Apakah kemudian agresi dari Israel ini akan kembali berlanjut? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini.